Halo, selamat sore Tribuners. Kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan edisi hari Jumat tanggal 24 November 2023 ya, satu hari menjelang perayaan Hari Guru. Ya. Hari Guru Nasional tanggal 25 Hari November ya. Nah, seperti biasa hari ini masih ini ya. Cuaca masih mendung ya. Setelah tadi pagi Ya kayaknya sudah satu minggu ini ya ini. Iya, agak redup terus cuaca hari ini dan awan masih tebal ya Truli ya. Oke, baik. Nah, Tribuner, seperti biasa kami akan menghadirkan 3 berita ke ini ruang dengar Anda semuanya, dan ada berita kriminal dan juga ada berita yang mengharukan juga, iya. Ya, kita berdua, saya Ati Wahyuni dan rekan kita. Iya, akan menyampaikan berita yang pertama. Saya Truli Oktopurba. Yang pertama itu dari berita wisuda di Universitas Negeri Medan, yaitu terkait dengan wisuda di Universitas Negeri Medan, di mana seorang ibu hadir untuk menggantikan anaknya yang sudah lebih dulu berpulang ke ini ya, meninggal dunia ya. Jadi suasananya menjadi haru ketika berlangsung wisuda yang bertempat di gedung auditorium Unimed di hari Jumat tanggal 24 November tadi pagi ya. Jadi penghormatan dilakukan dengan pemberian ijazah yang diwakili oleh Ibu Almarhumah yang disampaikan langsung oleh Rektor Unimed Profesor Baharudin. Nah, terlihat wajah Suswati, ibu si mahasiswa itu menyimpan rasa kehilangan dari anaknya yang terkenal sangat ceria dan juga aktif. Nah, si mahasiswa itu bernama Nia Simahate SPD. Jadi dia merupakan mahasiswa di jurusan Pendidikan Fisika Unimed. Nah, sebulan menjelang tanggal wisuda, tepatnya 10 Oktober, Nia meninggal dunia yang disebabkan oleh sakit. Nah, ibunya bercerita bahwa keinginan Nia menjadi seorang guru begitu besar. Sesuatu yang juga seorang guru sangat memahami keinginan putrinya itu. Karena itulah di akhir hayatnya Nia sempat mengajar di salah satu sekolah di kampung halamannya di Bener Meria, Aceh. Nah, Suswati mengaku begitu kehilangan anak pertamanya itu, tapi ia senantiasa mencoba untuk tegar karena mengingat ketegaran Nia selama ini. Nah, 2 tahun sebelum Nia, ayahnya juga sudah lebih dulu berpulang, dan kehilangan itu membuat pukulan bagi Suswati semakin berat ya. Tapi hal itu tidak membuat Suswati berlarut dalam keterpurukan. Dengan langkah tegar dan mata berkaca-kaca, Suswati mengambil ijazah anaknya dari tangan rektor. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Mare-mare sarjana pendidikan. Ibu, bagi Bu ya. Diwakilkan oleh Ibunda Almarhumah. Atas peninggalan salah satu seorang wisudawan saudaranya Ismail, semoga Allah mengampuni di surganya dan orang tua beserta keluarga diberikan kesabaran. Boleh diutarakan Bu, apa pesan Ibu menghadiri wisuda almarhumah hari ini seperti itu? Saya semangat untuk menghadiri wisuda anak saya, Nia Simahate, karena dia sehat itu, tapi dia semangatnya luar biasa. Dia harus selesai, harus jadi wisuda. Karena itu saya tegar dan kuat, saya bersabar untuk menghadiri wisuda. Karena saya pun tamatan dari jurusan TSI angkatan kedua kemarin pertama buka TSI, saya angkatan kedua. Memang anak saya ini semangat kali dia. Gak ada dia cerita, cuma dia Unimed itu bagus katanya, bagus baik prospek maupun data usaha maupun biro. Selama dia perkuliahannya dia bagus katanya. Apapun yang dia memang semangat kali anak saya. Yang pertama, kenapa saya harus kuat? 2 tahun 2021 tanggal 8 Bapak Nia Simahate berpulang ke belakang. Beda dia cuma 2 tahun 2 bulan. Sinianya bapaknya meninggalnya hari Jumat tanggal 8 2021. Sinianya menghembuskan nafas terakhirnya tanggal 10 bulan 10 2023.
berarti beda almarhum sama anaknya 2 tahun 2 tahun 2 hari ya. Kali lagi kak. Ya itu tadi wawancara dengan suasana Suwati, haru iya. tadi ya, Jadi suasana terlihat haru. memang seperti dalam berita ya, ibunya sangat tegar gitu ya melepas kepergian anaknya. Nah untuk mengetahui seperti apa perkembangan di acara wisuda, mari kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Husna. Selamat sore Husna. Iya, selamat sore Bang Tuli dan Kak Eti. Iya, baik. Husna, bisa diinformasikan terlebih dahulu, ini kita di luar dari itu tadi wisudawan yang sudah meninggal dunia. Ini ada berapa wisudawan ya yang di wisuda hari ini kira-kira? Iya, untuk jumlah wisudawan itu sekitar 2.000-an mahasiswa yang diwisuda selama 3 hari, dimulai dari hari Rabu, Kamis, dan ini hari ketiga, hari terakhir. Ya, baik. Nah, untuk si ini tadi mahasiswa tadi ya, apakah ada informasi beliau sakit apa gitu? Karena memang sering kita dengar berita-berita seperti ini memang kebanyakan karena sakit gitu ya. Iya, seperti diketahui, Nia sendiri meninggal dunia sebulan sebelum prosesi wisudanya berlangsung karena sakit. Dikatakan ibunya tidak mendetailkan sakitnya sakit apa, tapi beberapa bulan sebelum pengerjaan pendaftaran wisuda ataupun proses pengerjaan skripsi, Nia sendiri sudah mulai sakit-sakit seperti itu. Itu cerita dari teman-temannya juga, dan melihat semangat Nia untuk menyelesaikan skripsi walaupun dalam kondisi sakit seperti itu. Artinya dia apakah dia sempat meja hijau Husna? Iya, sempat ya. Jadi Makanya bisa sempat di ya. wisuda ya, makanya wisuda. Karena kan ini tadi pada saat menyelesaikan skripsi sakit ya, atau Iya. jangan-jangan sakitnya karena harus menyelesaikan skripsi, ada tekanan-tekanan begitu, Iya. ada informasi seperti itu? Sering kita dengar seperti itu, banyak mahasiswa ya, stres gitu ya. Stres. Tidak. Kalau cerita dari Tidak ada teman-temannya hubungannya, ya? tidak, dia fokus menyelesaikan skripsinya walaupun dalam kondisi sakit, dan ibunya juga tidak menyangka akhirnya Nia tidak bisa ikut wisuda karena ketika meninggal pun Nia dalam kondisi yang fresh gitu ketika masuk rumah sakit di hari-hari terakhirnya gitu. Ibunya gitu ya. cerita kalau Nia masih bisa tersenyum ketika masuk rumah sakit di hari terakhir, seperti itu. Iya, memang kadang-kadang kan anak-anak muda ini karena pola makan yang tidak teratur ya, tekanan belajar atau segala macam, jadi kadang Betul. mempengaruhi fisik, kemudian akhirnya tumbang, sakit tipes, kadang-kadang ya Trul ya, asam Iya, lambung, betul. Iya, asam lambung. Iya. seperti itu ya. Penyakit banyak. mahasiswa kebanyakan ya. Karena pola hidup yang kurang teratur ya. Trul ada lagi ya mau Ya, baik. Nah, untuk ini beliau kan dari jurusan fisika ya gitu. Ada kenangan barangkali tidak yang disampaikan oleh teman-temannya di satu jurusan ya. Beliau ini kan sebenarnya jurusannya juga jurusan yang tidak mudah ya. sebenarnya ya. Jurusan yang kalau orang belajarnya juga harus ekstra Serius. keras gitu ya, jurusan fisika. Ada kesan-kesan dari yang disampaikan temannya, Husna? Iya, kalau kesan dari teman-temannya, Nia ini orang yang pribadinya yang senang membantu teman dan sangat ceria ya. Teman-temannya bahkan sangat berduka ketika kehilangan Nia. Sampai-sampai sebelum momen wisuda ini berlangsung, sempat terjadi miskomunikasi karena teman-temannya yang terlalu bersemangat. Pokoknya Nia harus bisa menerima ijazah, baik itu dari orang tuanya ataupun teman yang mewakilkan, nggak apa-apa gitu. Jadi sempat terjadi miskomunikasi bahwasanya di teman-temannya beranggapan itu nggak bisa, padahal universitas membuka peluang untuk tetap memberikan penghargaan terakhir untuk Nia gitu. Siap. Karena semangat antusias teman-temannya tadi gitu. Oke, baik. Oke, baik Husna. Baik ya, terima kasih Husna laporannya. Ya, terima Oke. kasih Bang Truli, Kak Eti. Iya. Terutama ibunya tegar ya. Iya, itu dengan tadi kenyataan betul seperti sekali. Itu tadi Tribuners, laporan dari reporter Tribun Medan Husna terkait wisuda seorang mahasiswa Unimed yang Yang digantikan diwakili oleh oleh ibunya karena si anak sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa kita yang sedang studi senantiasa diberikan kesehatan lah ya dalam menghadapi studinya dari awal hingga akhir. Baik, kita lanjut ke berita kedua, silakan Kak Eti. Iya, Tribuners, persiapan para rider terlihat di sisi kanan venue pada hari ini. Event ini akan berlangsung di Bali Game mulai besok atau Sabtu 25 November hingga Minggu. Ya, jadi ini dari event
jet ski ya yang ada di Danau Toba. Selain persiapan di perairan Danau Toba yang berada di sisi kanan venue, kru atau tim dari masing-masing negara juga tengah persiapan di Pedok Balige. Sebelumnya Pemko Toba melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk menyukseskan perhelatan bertaraf internasional Aquabike Jet Ski World Championship 2023 atau Aquabike Jet Ski Danau Toba 2023. Berbagai persiapan pun telah dirampungkan. Penyelenggaraan Aquabike Jet Ski dikatakannya bakal mengukir prestasi dan sejarah baru khususnya bagi masyarakat Toba. Pemkab Toba sejak sebulan lalu sudah melakukan berbagai persiapan baik dari sisi infrastruktur, pelibatan UMKM, penataan tempat wisata, akomodasi dan juga sosialisasi ke masyarakat. Masyarakat diberitahu bahwa ada event berskala internasional hadir di Toba sehingga peran mereka menjadi penting untuk turut menyukseskan event itu. Apalagi diperkirakan minimal 30.000 sampai 75.000 pengunjung akan mendatangi Toba. Selain sosialisasi, melengkapi infrastruktur penunjang juga dilakukan dengan cermat. Dalam hal ini, tidak banyak yang dibenahi dan hanya melengkapi yang sudah ada, karena sebelumnya juga diselenggarakan event internasional F1 Powerboat 2023. Aqua Jet Ski ini digelar di 4 kabupaten sekaligus, yaitu Toba, Karo, Dairi, dan Samosir pada 22 sampai 26 November 2023. Dimulai dengan nomor ketahanan lebih dahulu pada 22 November 2023 di Kabupaten Karo yang bertajuk Karo Cup dan diikuti oleh 41 rider. Kemudian Dairi Cup yang digelar di Kabupaten Dairi dan berlangsung sehari setelahnya. Kemudian nomor ini akan ditutup dengan Samosir Cup pada 24 November 2023 di Kabupaten Samosir. Secara total, para pembalap akan melewati rute sejauh 188 km. Setelah itu, Grand Prix Danau Toba 2023 akan memainkan nomor sirkuit di Kota Balige, Kabupaten Toba pada 25-26 November dan diikuti oleh 77 rider. Dalam nomor ini ada 5 kategori yang dipertandingkan, yaitu apa namanya nih, Tro? Ski GP1, Runabout GP1, Ski Ladies GP1, Freestyle dan Paralel Slalom. Ya, baik. Kita tontonlah ya videonya keindahan Danau Toba sebagai tempat untuk pertandingan Aqua Jet Ski tadi. Karena ada yang bolak-balik juga katanya tadi. Iya, seru ya. Iya. Ya, kita saksikan. Itu harga-harga tetap. Semakin naik nomor putih ini, nomor balik-balik. Terkait dengan persiapan Aquabike Championship khususnya di Toba yang besok dilaksanakan 25-26 November, bahwa pemerintah Kabupaten Toba sudah melakukan berbagai persiapan, diantaranya infrastruktur, kemudian di bidang kuliner UMKM semuanya sudah berdiri tuntas, sudah dipasang itu oleh UMKM yang ada di Toba juga dari undangan yang lain. Misalnya dari provinsi, dari kabupaten lain juga kita hadirkan. Kemudian terkait dengan kantong-kantong parkir juga, mulai kurang lebih seminggu yang lalu hingga hari ini, tim Dinas Perhubungan dan Satlantas telah melakukan assessment
terkait kantong-kantong parkir dan juga marka atau petunjuk jalan. Mereka terus berpacu untuk menyelesaikan petunjuk jalan bila mana pengunjung yang hadir di Toba ini dapat mengetahui lebih cepat di mana kendaraan mau diparkir, di mana tujuan jalan mau masuk, seperti itu. Untuk estimasi juga perkiraan pengunjung untuk Sabtu Minggu ini dari kita sendiri berapa tuh? Perkiraan kita sejak kemarin pengalaman dari F1 H2O kita sekitar 25 sampai 35 ribu dan bahkan mungkin bisa lebih. Tapi yang pasti semuanya itu bisa berjalan dengan baik dengan kerjasama semua pihak termasuk media untuk memberikan informasi bagaimana persiapannya, bagaimana proses pertandingannya untuk besok, semuanya kita kerjasama, kolaborasi yang penting. Nah, untuk titik-titik yang ditonton itu kita gimana Pak? Apakah ada gratis atau bagaimana, apa aja yang udah disiapkan di sini untuk menonton? Baik, terkait dengan tempat menonton, beberapa titik sebenarnya sudah disiapkan ya, tapi semuanya gratis, nggak ada berbayar, hanya saja untuk tempat VVIP, untuk para tamu undangan yang khusus gitu ya, misalnya dari kementerian, dari BUMN, dari luar negeri, itu ada tempat khusus, hanya satu tempat khususnya. Jadi untuk masyarakat, penonton semuanya digratiskan, tapi dengan catatan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia. Oke Pak, untuk teknisnya Pak, kita yang 2 hari ini Pak, apa aja sih yang diselenggarakan untuk teknis penyelenggaraan? Khusus untuk Aquabike Championship, di sini kan dilaksanakan champion final dari hasil kurang lebih 3 hari yang lalu dari Samosir, Dairi dan Karo. Jadi besok itu final selama 2 hari. Dengan jumlah kemarin yang ikut kan itu kurang lebih 20 orang, 22 racer. Ya, itu tadi laporan dari reporter kita yang ada di Danau Toba terkait dengan event Aquabike Jet Ski World Championship. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan dengan Maurits Pardosi. Hari Minggu baru sampai Tenana. Halo Maurits. Ya. Selamat sore Kak Eti, selamat sore Bang Truli, selamat sore Tribun Medan. Ini masih di kawasan Danau Toba ya Maurits ya? Masih Kak, masih. Gimana di sana suasananya? Pasti seru ya? Ya, dibandingkan dengan F1 Powerboat ya, ini lebih sepi lah. Lebih sepi ya? Lebih sepi. Kenapa sepi? Dari sisi peserta atau jumlah penonton atau mungkin hadiahnya nggak besar gitu? Kalau soal hadiah itu kan urusan panitia lomba Bang. Tapi yang kita lihat di sini bahwa masyarakat kan sudah terurai di 4 kabupaten. Dairi, Samosir, Karo, dan saat ini puncaknya di Samosir lah untuk kawasan Samosir. Tapi Toba memiliki 2 hari peluang besar lah untuk meraup banyak penonton lah di sini 2 hari ini. Tapi sejauh amatan kita tadi bahwa penonton setidaknya penonton masyarakat sekitar di sini sudah mulai antusias lah melihat para riders atau racer yang tengah latihan untuk freestyle. Jadi ini kan ada 2 kategori Bang. Dari informasi yang kita dapat itu ada 2 kategori. Yang pertama endurance. Ini ibaratnya sprint, soal ketahanan. Yang kedua adalah sirkuit yang dibagi dengan 4 subkategori. Yang pertama itu runabout GP1, ski division untuk laki-laki dan juga ski division untuk wanita atau ladies, dan yang berikut itu freestyle. Sejauh yang kita lihat tadi di sisi kanan itu yang melakukan latihan-latihan itu adalah orang-orang yang masuk dalam kategori freestyle. Jadi bedanya yang kita lihat adalah jet ski mereka jauh lebih kecil dibandingkan jet ski yang digunakan untuk endurance gitu, untuk sprint. Jadi selama di Samosir, jadi Samosir itu menjadi pusat atau semacam base camp-nya. Dari Samosir mereka berangkat ke Dairi, lalu pulang lagi sore hari, mereka berangkat lagi besoknya ke Karo, pulang lagi sore hari, dan hari ini mereka di Samosir full untuk melakukan pertandingan Bang. Dan itu khusus untuk sirkuit. Untuk khusus endurance, dan esok hari akan dilakukan juga sirkuit dan endurance, dan siapa yang juara-juara ini akan dipertandingkan di Liga selama 2 hari ini Bang.
Begitu kira-kira. Nah, ini kan ada 4 wilayah nih yang menjadi tuan rumah lah ya, kita sebut itu ya, di Sumatera Utara. Nah, ini pertandingannya ini langsung di 4 wilayah atau dari satu wilayah dulu selesai baru kemudian nanti puncaknya di Bali G? Seperti yang abang katakan itu yang kedua. Jadi pusatnya itu di Samosir sebenarnya untuk endurance. Jadi mereka pergi dari Samosir, lalu berangkat dari Samosir ke Dairi, pulang lagi, baru mereka berangkat ke Karo, pulang lagi begitu. Jadi masing-masing hari itu diisi oleh satu kabupaten begitu. Oh gitu. Mereka berangkatnya melewati danau itu semuanya atau perahunya dibawa tuh ke ini pakai darat? Enggak bang, jadi mereka sejauh yang kita lihat ya, mereka menggunakan jalur pinggir Danau Toba. Jadi sembari mereka menikmati juga kawasan Danau Toba bang. Oh, begitu. Khusus untuk pemain. Tapi untuk kru yang lain mereka menggunakan KMP Ihan Batak dan juga perahu-perahu lain, misalnya membawa minyak dan peralatan lain bang. Mereka tetap pakai jalur air ya? Iya, untuk ke Dairi, ke Karo dan ke Samosir ya tadi ya? Samosir sendiri. Samosir, baru nanti terakhir nanti di Toba seperti itu. Iya bang. Oke, siap. Nah, jadi total berapa pembalap ya yang mengikuti ini untuk di 4 kelas ini? Atau bolehkah satu pembalap ikut di 4 kelas atau hanya satu pembalap untuk satu kelas seperti itu? Nampaknya yang kita lihat di sini kebanyakan mereka ganda bang. Ada yang 2, ada juga yang dari endurance ikut juga di sirkuit bagian roundabout, ikut juga mereka di freestyle bang. Dari daftar nama-nama yang kita lihat di sini. Ada juga yang ikut serta bang. Jadi seperti yang kita lihat tadi kan, hanya beberapa saja mereka yang ikut latihan di sini bang, yang mulai latihan. Oke. Termasuk dari Indonesia ada 4 orang kita lihat itu bang. Jadi baik. Dia diikut di endurance sekarang sedang bertanding, tapi ikut juga di sini bang di bagian freestyle bang. Kalau nggak salah, freestyle sama ini Ina ada Indonesia di sini bagian ski division untuk laki-laki. Siap. Oke, jadi artinya ini besok lah semua finalnya ya? Iya bang, tapi masing-masing kabupaten itu sudah ada juara-juaranya bang, makanya ada Karo Cup gitu bang, ada Dairi Cup gitu. Tapi pesertanya sama aja ya? Sama aja bang. Siap, oke. Ada berapa negara yang mengikuti event ini, Maurits? Ada sekitar 28 negara kak. Oh banyak juga ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah inilah ya. Ekonomi tentu ya. Iya. Tapi sebenarnya kan harapannya bukan di sekarang lah ya, tetapi untuk ke depan. Ya, biar jadi pariwisata Danau Toba juga ya. semakin bagus. Tetapi tentu ini tidak akan berhasil juga kalau masyarakatnya juga tidak siap untuk menjadi masyarakat wisata. Seperti itu ya Maurits ya. Nah, ya juga karena kita lihat ya, ini kita mengamati di lapangan bahwa dari amatan kita Samosir yang paling meyakinkan, dan juga dari sisi masyarakat juga ya, keterbukaan masyarakat soal event ini nampaknya di Samosir lebih lah. Nggak tahu cerita di Karo dan Dairi, tapi setidaknya karena saya kebetulan bertugas di 2 kabupaten ini, yang saya lihat itu sampai detik terakhir untuk pengukuran side event pun persoalan masih ada di venue di Toba. Itu juga sebuah gambaran bahwa masyarakat nampaknya kurang siap atau pemerintah kurang tegas dalam hal venue ini. Oke. Ini juga menjadi catatan penting, dan termasuk sebenarnya event ini adalah event terbesar di dunia setelah Italia. Di Italia itu hanya beberapa hari saja, tidak seperti ini hampir sepekan bang. Dan melibatkan 4 kabupaten begitu. Boleh, siap. Kalau menurut pengamatan Maurits sendiri, apakah ada gejala apa namanya ya? Bosan. Gejala ekonomi gitu ya. Mungkin ada yang dirasakan multiplier tempat terkait dengan event ini. Mungkin apa namanya, kan tentu mereka punya kebutuhan yang harus dipenuhi juga di sekitar situ yang melibatkan masyarakat pelaku UMKM. Bagaimana Maurits, bisa dijelaskan? Nah, dari informasi dan juga yang kita lihat ya, ada 80 stand UMKM yang sudah disiapkan di areal venue dan juga di luar. Kan sebelumnya di F1 Powerboat, masyarakat itu meminta agar lebih dekat dengan venue, karena memang kemarin itu ada 2 tribun besar dan juga ada VVIP yang memungkinkan mereka tidak bisa masuk lagi. Tapi sekarang mereka bahkan bisa masuk di dalam itu, persis di samping pedok. Artinya soal kebutuhan para racer dan juga kru akan lebih gampang didapatkan, misalnya makanan dan minuman, misalnya kopi lah yang paling memasyarakat ya. Kopi lebih gampang, beda dengan F1 Powerboat, dan itu menjadi catatan penting bagi pihak Pemkab Toba, sehingga Pemkab Toba juga sudah
telah menyediakan sekitar 80 stand di areal itu. Jadi dari sisi jarak tempuh juga sudah semakin didekatkan dengan masyarakat yang dulunya harus jauh mereka jalan, sekarang lebih dekat lagi. Ini juga membuat UMKM mungkin lebih merasakan efeknya, Bang. Ya. Terakhir, Maurits, kira-kira target pengunjung yang udah ditetapkan oleh pemerintah ini tercapai tidak? Kalau sampai sekarang kan belum ada pertandingannya, Kak. Ini masih persiapan. Jadi target mereka itu 25.000 sampai 30.000. Kita berharapnya sih lebih lah, supaya masyarakat juga bisa kena imbasnya. Karena 2 hari setidaknya, 1 hari 1 malam menginap di hotel kan sudah sesuatu juga. Dibandingkan dengan Samosir, mereka hanya menginap 1 malam aja gitu. Baik. Oke ya, baik. Oke, cukup. Itu saja. Terima kasih Maurits laporannya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan penonton mencapai target. Iya. Oke, terima kasih Bang Truli, terima kasih Kak Eti, terima kasih Tribuners. Ya, baik, itu tadi Tribuners, laporan langsung dari reporter Tribun Medan yang ada di lokasi Aquabike Jet Ski. Nah, masih ada waktu 1 hari lagi untuk menyaksikan pertandingan internasional. Jadi buat para Tribuners yang masih ingin menonton secara langsung masih bisa datang ke menghabiskan akhir pekan menghabiskan pekan di Samosir, Sumatera Utara. Nah, kita lanjut ke berita terakhir, yaitu Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia atau Gapeksindo Provinsi Sumatera Utara menilai proyek 2,7 triliun Pemprov Sumut tidak akan selesai hingga akhir masa kontrak, yakni tanggal 2 Desember 2023. Ketua Umum Gapeksindo Sumut Erikson Lumban Tobing mengatakan sejak awal prosesnya proyek tahun jamak atau multi-years tersebut banyak melanggar aturan. Ia menduga ada persekongkolan buruk antara PT Waskita Karya dengan Dinas PUPR Sumut. Dikatakannya pihaknya sudah banyak menyuarakan aspirasi para pengusaha konstruksi di Sumut yang melihat banyak kejanggalan terhadap proyek 2,7 triliun tersebut. Sementara itu, tim ahli sekaligus Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Sumatera Utara TM Pasaribu mengatakan sejak awal direncanakan, pihaknya telah mempertanyakan kenapa 162 jalan ruas digabungkan dalam proyek 2,7 triliun tersebut. Dikatakan TM, menurut informasi yang didapat bahwa dari 162 ruas jalan yang bisa dihitung progresnya hanya 21%. Nah, TM Pasaribu menambahkan banyak pelanggaran hukum yang sudah dilakukan dalam proses pembangunan termasuk pemberian peringatan yang sudah lebih dari 3 kali. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Yang mau saya katakan, saya katakan tadi masyarakat tertentu motor ada 7. Tapi kenapa kita hanya 2 aja masyarakatnya yang lainnya getol-getol ribut gitu. Apalagi Pak Erik ini sampai mengeluarkan waktu, tenaga dan pikiran yang begitu hebat. Selama 3 tahun ini saya tidak pernah lihat Pak Erik 1 minggu pun lepas mengkritisi masalah 2,7 triliun. Kenyataan ini hari Waskita harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Sumatera Utara mana uangmu yang 1,485 triliun. Tunjukkan. Minimal setelah pembukaan penawaran, Pokja harus menunjukkan siapa yang pegang surat itu saudara. Kalau kita tahu sekarang ini dugaan kita, surat ini nggak ada, palsu. Jadi pemerintah harus menunjukkan, pemerintah Sumatera Utara, benarnya Waskita ini punya duit 1,485 triliun. Kalau nggak ada, itu tender itu memang bohong, persekongkolan. Dan itu nggak pernah dipersoalkan selama ini, padahal itu masalah utamanya. Ya, jadi masalah utama yang sekarang ini, kenapa Waskita Karya hampir berhenti mengerjakan pekerjaan ini? Tidak ada uang. Boleh Bapak baca yang hari di Google, dia harus bayar utangnya untuk membayar vendor yang dibilang Pak Erik tadi 6,437 triliun utang untuk vendor dan subkontraktor. Dan DPR menanyakan sudah bagaimana proyek ini sekarang. Mereka juga nggak bisa memastikan berapa kemajuan proyek ini. Lalu kemudian kenapa mereka kesulitan melaksanakan proyek ini? Ternyata karena mereka tidak punya duit. Waskita tidak punya duit. Lalu di dalam RTP sebelumnya yang dihadiri oleh Direktur Utama Waskita dari Jakarta, dia mengatakan memang Waskita tidak punya duit. Lalu dalam pertanyaan sekarang, kenapa itu persyaratan menang tender itu harus ada jaminan 1,485? Tunjukkan itu sama kita. Berarti seharusnya Waskita tidak lulus tender. Tidak lulus saja. Itu bisa kita pastikan. Saya bertanggung jawab mengatakan kita tidak dikatakan oleh undang-undang, bukan ngarang gitu. Jadi di situ masalahnya itu Bapak sekalian. Sampai ini hari kita tahu proyek ini menurut informasi yang kita dapat bahwa
dari 162 ruas pekerjaan ini yang bisa dihitungkan progresnya hanya 21%. 21% dari 162 ruas. Yang lainnya tidak boleh dihitungkan kemajuan pekerjaannya, karena ini langsung proyek yang dihitung adalah outputnya. Artinya kesiapan daripada proyek yang besar. Oke, itu tadi laporan dari ini ya, acara konferensi pers sepertinya. Nah, untuk mengetahui seperti apa perkembangannya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Rehtin. Selamat sore, Rehtin. Selamat sore, Kak Eti dan Bang Truli. Iya. Nah, ini tadi mereka sudah menyebut ini ya, ada banyak pelanggaran-pelanggaran ya. Kira-kira pelanggaran yang masuk seperti apa ya? Apakah dari jumlah ininya tadi misalnya progresnya yang tidak mencapai target, atau mungkin proyek proses tendernya yang sudah menyalahi aturan, seperti apa? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya, kalau berdasarkan dari keterangan Ketua Gapexindo Provinsi Sumatera Utara tadi menyatakan bahwa memang dari awal sudah banyak aturan yang dilanggar ya Bang, termasuk juga mereka menduga, dan mereka juga dari informasi internal sudah mendapatkan bahwa dokumen persyaratan dari tender tersebut kan perusahaan tersebut harus memiliki uang minimal 1,4 triliun untuk bisa mengikuti tender. Nah, hal itu yang menurut Gapexindo sendiri sudah dilanggar aturannya, karena dari pembangunan jalan dan jembatan yang berjalan itu Waskita Karya sendiri memang mengakui bahwa mereka tidak punya dana. Dan itu yang mereka pertanyakan, kenapa di awal PT Waskita Karya beserta 2 KSO lainnya bisa lolos proses tender yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan yang mereka kecewakan juga adalah uang 1,4 triliun yang dipersyaratkan ini sebenarnya sangat tidak masuk akal juga ya, karena ini menyebabkan banyak sekali pengusaha kontraktor di Provinsi Sumatera Utara yang sebenarnya ingin menjadi bagian dari pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Sumut yang tidak bisa mengikuti proses tender, yang pada akhirnya juga tetap dimenangkan oleh BUMN, yang di sepanjang proses perjalanannya juga tersandung kasus. Waskita Karya juga selama proses 2,7 triliun juga direktur utamanya sempat tersandung kasus korupsi dan lainnya. Dan aturan lainnya yang dilanggar juga ada peringatan ya Bang, di tahun 2022 itu proyek 2,7 triliun tadi disampaikan oleh pihak Gapexindo juga pihak kontraktor sudah menerima lebih dari 3 kali peringatan, dan seharusnya kalau berdasarkan peraturan presiden itu sudah tidak dibenarkan lagi untuk dilanjutkan, tapi malah sampai tahun 2023 masih berjalan proyek ini gitu. Dan pada saat pemutusan kontrak itu masih di kepala dinas yang lama, kepala dinas PUPR yang lama, Pak Bambang Pardede, begitu Bang. Iya. Nah, artinya tadi maksudnya tadi kita terlewat tadi ada yang menyebut tidak punya uang. Maksudnya yang tidak punya uang siapa nih? PT Waskita Karya Bang, di RDP dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara kan dipertanyakan kenapa progres pembangunan yang mereka jalankan itu sangat jauh dari yang ditargetkan, dan pada saat itu mereka memang mengakui bahwa mereka tidak memiliki uang sebesar yang memang dipersyaratkan di proses tender awal gitu. Oke, nah jadi sekarang sudah adakah langkah lebih lanjut yang akan diambil oleh Gapensi maupun itu tadi Gapexindo ini tadi? Nah, untuk secara pastinya mereka belum menyampaikan, tapi tadi sudah dikatakan oleh mereka sudah memiliki banyak bukti, dokumen-dokumen yang sudah mereka susun, yang itu juga berasal dari internal Dinas PUPR, kemudian juga dari kementerian, dan mereka masih menunggu saat yang tepat untuk membawa ini ke ranah hukum, begitu Bang. Artinya memang ini rencananya untuk ke hukum ya? Ya, memang untuk dibawa ke ranah hukum, Kak. Ya. Memang proyek multi-years ini kayaknya banyak polemik ya dari awal. Betul, ya sudah memancing memancing
apa sih sudah memancing tanda tanya gitu. Dari dulu ya sepertinya ya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bahkan saat ini ketika gubernur sudah tidak lagi menjabat. Apalagi ini proyek masih berjalan ya. Baik, Truli, mungkin. Baik, itu saja. Terima kasih Reti. Mudah-mudahan semua pihak bisa menyelesaikan inilah ya, mencari jalan tengah dari permasalahan proyek ini ya. Ya. Selamat sore Hani, selamat bertugas. Sore Kak Eti dan Bang Truli. Baik, Truli. Itu tadi Tribuners 3 berita yang sudah kami hadirkan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk Anda di sore hari ini. Ya saatnya kita berdua untuk undur diri. Kita akan kembali pada minggu depan tentu dengan berita-berita yang gak kalah seru dan paling update dari Tribun Medan. Saya Eti Wahyuni dan saya Truli Oktopurba. Undur diri, sampai jumpa. Bye. Selamat sore.